Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan kognitif yang dialami oleh anak dengan menggunakan teori dari Jean Piaget, ya. Jadi seorang psikolog yang sangat populer dalam dunia pendidikan, berasal dari Swiss. Nah, teori mengenai perkembangan kognitif yang dialami oleh anak ini tidak akan lengkap kalau kita hanya mempelajari teori perkembangan kognitifnya Piaget saja. Kali ini saya akan membahas tentang satu teori yang juga biasanya dipelajari saling melengkapi dengan teori Piaget yang sudah kita bahas kemarin. Teori yang saya maksud adalah teori sosiokultur dari Lev Vygotsky, ya. Beliau sejaman dengan Jean Piaget, cuma berbeda negara, sehingga dalam masa hidupnya kedua tokoh ini tidak saling berkomunikasi sebenarnya. Cuma ternyata kedua teori besar ini saling melengkapi dan memiliki landasan yang sama, yaitu landasan proses belajar sebagai sebuah proses yang aktif. Lev Vygotsky sendiri berasal dari Rusia, ya. Jadi sama dengan Piaget, beliau lahir di akhir abad ke-19, ya, dan teorinya itu dimunculkan kira-kira di awal abad ke-20. Nah, menurut Vygotsky, perkembangan kognitif yang dialami oleh anak itu dominan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, ini agak beda dengan Piaget, ya. Jadi kalau Piaget memandang perkembangan kognitif anak itu berasal dari pengalaman dia dengan berbagai macam benda maupun pengalaman fenomena sehari-hari yang dialami oleh anak secara aktif akan meningkatkan kemampuan kognitif, sehingga akan melalui tahap-tahap perkembangan yang kita kenal kemarin. Ada 4 tahap perkembangan. Tetapi menurut Vygotsky, interaksi yang paling utama yang membuat seorang anak mengalami perkembangan kognitif adalah interaksi sosial. Dan agak sedikit berbeda dengan Piaget, Vygotsky tidak membagi perkembangan tersebut menjadi beberapa tahap secara pokok, gitu, ya. Jadi Vygotsky hanya menjelaskan bagaimana operasi atau bagaimana proses perkembangan kognitif itu bisa dialami seorang anak. Bagaimana dia bisa mengalami perkembangan kemampuan berpikir atau kemampuan kognitif. Nah, ini yang dibahas oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan kognitif anak itu terjadi pada suatu level khusus, ya. Suatu level yang dia sebut dengan zona perkembangan proksimal, ya. Jadi suatu level atau suatu zona, ya, suatu zona yang menunjukkan pada zona tersebut itulah anak bisa berkembang kemampuan berpikirnya, terutama dengan panduan dari orang yang lebih ahli. Nah, inilah yang membuat teori Vygotsky ini bersifat sosial, karena di situ ada peran utama seseorang atau orang lain yang lebih ahli. Orang yang lebih ahli ini bisa kedua orang tua, bisa teman yang lebih ahli, atau guru, ya, atau instruktur dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, mereka inilah yang dapat mendorong, membantu seorang anak untuk mengalami perkembangan kognitif. Jadi kita bisa ambil suatu pemahaman awal. Jadi seorang bayi, gitu, ya. Seorang bayi menurut Vygotsky belajar banyak hal, ya, karena
dibantu secara sosial oleh orang-orang di sekitarnya, oleh manusia yang lain yang level kemampuannya lebih tinggi. Nah itu ya. Jadi tidak hanya sekedar benda-benda, tidak hanya sekedar fenomena ya, harus orang lain, harus orang yang lebih mampu. Makanya akhirnya teori Vygotsky ini disebut dengan teori sosiokultur, karena proses berkembangnya kemampuan kognitif terjadi secara sosial dan dalam lingkup suatu kultur tertentu. Saya berharap ini kalian pahami ya. Saya sebutkan tadi bahwa zona di mana anak bisa berkembang itu oleh Vygotsky disebut dengan zona perkembangan proksimal. Nah, zona ini ibaratnya ada ada bagian paling bawah dan ada bagian paling atas atau puncak dari zona perkembangan proksimal. Zona paling bawah itu adalah zona di mana anak sudah bisa melakukan kemampuan itu. Zona yang paling atas adalah zona yang menjadi batas di mana anak bisa mempelajari suatu kemampuan, terutama kemampuan kognitif, melalui panduan atau bimbingan seorang yang lebih ahli. Di atas zona itu, anak belum bisa mempelajarinya. Nah, ini peran dari seorang pendidik, peran dari seorang guru atau orang tua menurut Vygotsky. Dia harus tahu di mana zona proksimal dari anak bimbingnya, dari anaknya atau dari siswanya, itu ya. Biasanya orang yang sudah ahli dia paham gitu ya. Pada level inilah anak bisa diajar, gitu ya. Kalau mengajari hal yang di atas itu dia nggak akan bisa. Nah, seorang yang lebih ahli itu bisa menentukan hal tersebut ya. Di dalam teori-teori pembelajaran, kadang seorang yang lebih ahli atau guru dibantu oleh alat-alat asesmen untuk mengetahui zona proksimal dari anak. Tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari, orang tua atau teman-teman yang lebih dewasa atau ya orang-orang di sekitar kita yang memiliki keahlian itu tahu di mana zona proksimal anak kita pada kemampuan tertentu. Nah, kita cukupkan pembahasan tentang zona perkembangan proksimal tersebut. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bantuan atau bimbingan yang bisa diberikan oleh seorang guru atau orang yang lebih ahli tersebut kepada seorang anak. Nah, Vygotsky lantas dan koleganya itu ya, lantas menjelaskan dengan konsep scaffolding. Jadi bantuan atau proses pengajaran yang bisa diberikan kepada seorang anak agar meningkat kemampuannya, mengalami perkembangan kognitif itu adalah dengan menggunakan prinsip scaffolding. Scaffolding itu seperti kita bayangkan seperti penyangga gitu ya. Kalau kalian melihat bangunan yang belum jadi atau sedang dibangun gitu ya, tentu kalian melihat adanya penyangga itu ya. Biasanya dari bambu, kalau di kampung-kampung itu ya, penyangga dari bangunan yang masih basah itu dari bambu. Kemudian tembok-temboknya itu dibungkus oleh papan-papan ya ketika dia masih basah. Tapi kalau di kota besar, penyangganya sudah bukan dari bambu lagi, karena kalau bambu kan harus dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Jadi penyangganya itu, scaffoldnya itu sudah berasal dari logam, sehingga nanti bisa dipakai berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat bangunan itu, ya dengan penyangga tersebut, penyangga akan dilepas oleh tukang ketika beton atau tembok dari gedung yang sedang dibangun itu sudah kering ya. Jadi barulah penyangga itu dilepas oleh tukang. Nah, prinsip seperti inilah scaffolding itu berlangsung ya. Jadi bantuan yang diberikan oleh seorang yang lebih ahli itu mirip dengan penyangga ketika seorang anak kemampuannya itu belum benar-benar stabil gitu ya, belum benar-benar muncul gitu ya. Ibaratnya dia beton yang masih basah. Tapi ketika
anak sudah bisa melakukannya, maka perlahan-lahan bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau oleh guru itu dilepaskan. Pelan-pelan ya. Dilepaskan sehingga anak akhirnya bisa mandiri melakukannya. Ini adalah prinsip scaffolding. Bagaimana scaffolding diberikan? Ya ada beberapa cara. Misalnya dengan memberi contoh dulu gitu ya. Kalau memang benar-benar anak nggak bisa pada hal-hal yang bersifat mayor gitu ya, dominan, maka guru bisa memberikan contoh gitu ya, sehingga anak bisa melihat bagaimana itu dilakukan. Kalau anak sudah mulai bisa, guru bisa memberi bantuan pada hal-hal yang sulit gitu ya. Pada hal-hal yang sulit itulah guru atau orang yang lebih ahli memberi petunjuk. Ini kamu salah, ini begini. Nah itu ya. Kita bisa membayangkan itu tentu saja dalam kehidupan sehari-hari karena kita sudah sering dibantu baik oleh orang tua, oleh guru atau orang-orang di sekitar kita. Jadi bantuan yang pelan-pelan menjadi makin sedikit. Nah itu ya. Atau dalam bahasa yang lain, bahasa yang lebih sederhana, makin lama tanggung jawab atau kemandirian anak makin besar ya, gitu ya. Tanpa dibantu dia bisa melakukan suatu kemampuan, suatu tugas, suatu keterampilan. Nah, itu prinsip daripada scaffolding. Nah, dalam melaksanakan bantuan belajar ini agar anak bisa mengalami perkembangan kognitif, Vygotsky menekankan pentingnya alat sosial ya. Karena teori beliau adalah teori sosial ya, bahwa belajar atau perkembangan kognitif itu selalu terjadi dalam interaksi sosial, maka Vygotsky menekankan pentingnya alat sosial. Alat sosial itu adalah bahasa. Nah, inilah yang betul-betul ditekankan oleh Vygotsky. Jadi seseorang, misalnya orang tua mengajari anak pasti melalui bahasa. Jadi bahasa adalah alat yang dimiliki oleh manusia selain untuk berkomunikasi, terutama bagi Vygotsky itu adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Nah, ini ya, jadi alat sosial atau alat kultural yang dimiliki oleh manusia untuk membimbing seorang anak itu adalah bahasa. Jadi melalui interaksi, melalui dialog, seseorang bisa mengarahkan anak dari semula tidak mampu akhirnya menjadi mampu melalui bimbingan secara bahasa, menggunakan bahasa secara komunikatif. Nah itu ya. Jadi alat utamanya adalah bahasa. Sangat menarik ya, menurut Vygotsky, bahasa yang awalnya itu adalah sesuatu yang berada di luar diri kita, dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita belum memiliki bahasa, itu artinya kan berada di luar. Menurut Vygotsky, awalnya bahasa itu berada di luar kita. Tetapi seiring dengan interaksi, maka seorang anak mempelajari bahasa itu. Bagaimana orang tua mengajarkan bahasa itu menjadi cara bagaimana anak berpikir. Jadi ada penyatuan antara kemampuan berpikir dengan kemampuan berbahasa. Oleh karena itu menurut Vygotsky, bahasa menunjukkan bagaimana kemampuan berpikir seseorang. Bahasa ini nggak harus selalu bahasa verbal ya, bahasa omongan verbal seperti ini, tapi ada bahasa kita kenal bahasa matematis misalnya ya. Nah ini menurut Vygotsky demikian. Jadi bahasa tidak hanya sekedar menjadi alat untuk memandu orang lain berkomunikasi, tetapi bahasa adalah pada akhirnya menyatu dengan kemampuan berpikir seseorang. Bahasa menunjukkan bagaimana kualitas atau kemampuan berpikir seseorang dari bahasanya itu. Jadi prosesnya dapat kita gambarkan seperti ini. Seorang anak ketika diajari berbahasa oleh orang tuanya, dari mulai hal-hal yang sederhana, hanya mengenali nama-nama, kemudian banyak kata yang bisa dia pahami, ada kata benda, kata sifat, kata kerja, dan itu akhirnya bisa mengajarkan kita bagaimana menggolongkan
berbagai macam peristiwa, berbagai macam objek, menghubungkan sebab akibat. Nah, itu kan melalui bahasa kita diajarkan. Nah, awalnya orang tua mengajari kita berbahasa. Kemudian anak akan menirukan bagaimana ucapan orang tua tersebut. Seolah-olah dia menjadi dua orang, dirinya sendiri dan juga lawan bicara. Ini kata Vygotsky, ada fase di mana anak-anak mengembangkan suatu aktivitas yang disebut dengan self talk ya, atau ngomong sendiri gitu ya. Kita lihat anak-anak seringkali mereka ngomong sendiri gitu ya. Ketika melakukan sesuatu, misalnya bermain ya, saya akan misalnya dia mengucapkan apa yang dia lakukan ya, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri. Ini ada misalnya anak tersebut bermain puzzle gitu ya. Ini mau aku taruh di sebelah kanan saja. Oh enggak. Ini salah. Mana ya? Oh ini sebelah kiri dong. Ini gitu ya. Itu contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak mengalami fase yang oleh Vygotsky disebut dengan fase self-talk atau ngomong sendiri. Ngomong sendiri itu bagi Vygotsky itu adalah fase di mana anak mulai menginternalisasi ya. Jadi memasukkan bagaimana bahasa sebagai pola berpikir yang dia terima dari orang tua menjadi miliknya. Jadi dia berperan sebagai orang tuanya, tapi sekaligus di waktu itu dia berperan sebagai dirinya sendiri. Jadi dari dialog secara langsung dengan orang tua itu kemudian dibawa oleh anak menjadi dialog dengan dirinya sendiri. Tetapi dia ungkapkan dengan keras gitu ya. Makanya kita lihat anak-anak sering ngomong sendiri. Jadi kalau kalian ketika sudah tua nanti melihat anak-anak yang sering ngomong sendiri, itu bukan kelainan, itu memang fasenya seperti itu. Itu berarti dia mengalami suatu perkembangan kognitif, di mana fase berpikir, fase terbentuknya logika itu mulai dibangun ya. Lama-lama ngomong dengan dirinya sendiri itu tidak dia ungkapkan dengan keras ya. Lama-lama ketika dia melakukan sesuatu, ngomong dengan dirinya sendiri itu menurut Vygotsky tetap berlangsung ya, sebagai suatu bentuk proses berpikir. Jadi ketika kita berpikir ada dialog di dalam diri kita. Tapi bedanya ketika sudah makin besar, ngomongnya itu nggak dikerasin. Ngomongnya itu ada benar-benar di dalam pikiran. Kadang seolah-olah nggak terjadi omongan, dia melakukan berbagai macam kegiatan secara langsung. Tapi begitu ada aktivitas yang sulit, dialog dengan diri sendiri itu tiba-tiba muncul. Bahkan kadang walaupun sudah tua, dialog dengan diri sendiri itu tetap kita keraskan ya, kalau memang kesulitannya itu cukup tinggi. Nah ini ya, ini menarik ya. Jadi kata Vygotsky, bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih ahli kepada seorang anak awalnya terjadi secara eksternal ya, melalui dialog antara pembimbing dengan si anak. Kemudian anak akan membawa bimbingan tersebut ke dalam pikirannya. Dimulai dari dialog dengan diri yang dikeraskan, kemudian menjadi dialog dengan diri benar-benar di dalam pikiran tanpa dia keraskan. Itulah pola pikir kita, kata Vygotsky. Semakin sering kita melakukan dialog itu, baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain, maka semakin akan berkembang, semakin kita akan mengalami perkembangan kognitif. Jadi ya benar-benar perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu terjadi secara sosial melalui bantuan bahasa. Ini bedanya dengan Piaget kemarin ya. Kalau Piaget interaksinya aktif dengan benda-benda, dengan pengalaman-pengalaman nyata. Tapi bagi Vygotsky aktivitas perkembangan kognitif itu walaupun secara aktif dilakukan anak, tetapi harus dibantu oleh orang yang lebih ahli. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi makanya memang teori Vygotsky dan Piaget saling melengkapi ya.
Teori Vygotsky ini bahkan mendapat tempat yang spesial bagi para guru. Kenapa? Karena berdasar teori Vygotsky, guru menjadi lebih yakin dan lebih paham akan perannya bagi anak. Bagaimana seharusnya dia membantu anak-anak tersebut, para siswanya. Dengan dialog seperti apa, dia bisa meningkatkan level kemampuan anak, level dari zona perkembangan proksimal anak ya. Kita tidak akan pernah berhenti belajar ya. Setiap saat kita akan mengalami proses belajar. Setiap saat kita akan bertemu dengan orang yang mungkin lebih ahli dari kita, atau bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang akan menginduksi dialog kita dengan diri kita sendiri. Ini teori sosiokultur yang diungkap oleh Vygotsky. Ini tentu saja dampaknya atau manfaatnya bagi kita, bagi para guru, ya harusnya betul-betul bisa memahami sejauh apa zona perkembangan proksimal dari siswa kita ya. Dan zona perkembangan proksimal setiap anak kan tentu saja nggak sama. Makanya kita harus memahami itu. Kadang bimbingan tidak harus selalu diberikan oleh guru, tapi yang penting dia benar-benar bersifat lebih ahli. Bisa oleh teman sebayanya tetapi lebih ahli. Ada banyak cara, ada banyak strategi pembelajaran yang bisa kalian pelajari setelah ini yang memanfaatkan teori sosiokulturnya Lev Vygotsky ya. Dan bagaimana peran dari seorang instruktur, dari teman, dari guru dalam rangka membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini kalian menjadi lebih paham tentang bagaimana perkembangan kognitif yang dialami seorang anak, dan sebagai guru kalian bisa betul-betul menjalani peran kalian nanti dengan benar-benar baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.